Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di depan pabrik pengolahan perkebunan teh Ciater ya di daerah Subang. Tepatnya di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kaki Gunung Tangkuban Perahu dengan ketinggian, nah itu kelihatan di tembok ya, kurang lebih 1100 di atas permukaan laut. Nah ini tampak dari depan. Oh iya, di sini juga kantor induknya juga ada di sini. Tapi saya kurang begitu tahu ya tentang kebun teh Ciater ini seperti apa. Nanti kalau ada misalkan orang sini atau petugas kita tanya-tanya. Sekarang saya sudah ketemu sama Inohong di sini nih di Ciater nih. Sama Bapak siapa Pak? Jainal. Sama Pak Jainal. Jainal. Ini guru besar saya nih di sini ya. Karena saya agak tahu tentang Ciater, sedikitnya saya mau nanya-nanya seperti apa Ciater. Ciater itu dulunya Belanda atau negara mana yang menguasai Ciater Subang ini? Ciater itu salah satu kebun yang ada di Jawa Barat, Banten. Ya. Ciater adalah salah satu kebun yang ada di Kabupaten Subang. Di Kabupaten Subang ada 6 kebun, di antaranya Ciater, kemudian Tambak Sari, kemudian ada rumah sakit, kemudian yang 3 lagi pabrik karet yang ada di jalur ke Jakarta. Kemudian Ciater dulu pabriknya di bawah, yang di perempatan udah keluar dari areal, itu buatan Belanda. Yang mana yang keluar areal? Yang mau ke Sariater kan ya? Ya. Tapi sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Oh iya. Itu ada bekasnya. Kalau ini buatan bangsa kita. Setelah nasionalisasi. Ya. Tahun berapa nih Pak? Dulu zamannya Pak Insinyur Aam ini. Insinyur Aam Aminuddin. Beliau membimbing di sini. Pada saat itu beliau administratur. Ya. Kemudian Ciater punya areal kurang lebih 3.000 hektar. Dari 3.000 hektar itu tidak diolah semua, dibagi 2 sistem. 50% adalah untuk kebun, 50% lagi adalah untuk perbaikan ekosistem, jungle protection, good ecosystem. Untuk lebih tujuannya adalah untuk jangan sampai ada perimbangan gitu, tidak seimbang antara kebun dengan hutan yang ada di sini. Karena Ciater kebetulan ada Tangkuban Perahu di bawah kaki Gunung Tangkuban Perahu, yang begitu turun dari Cikole di sana ke sini ke Ciater. Di sebelah kiri masih kebun kami. Kemudian di situ ketinggian dari permukaan laut sampai 1.600. Di sini 1.100, paling bawah 700 dari permukaan laut. Ciater salah satu kebun yang mendapat anugerah Nusantara Award. Oh, tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2010. Proses pengolahan teh hitam terbaik dengan natural dan higienis, karena tidak ada campuran apapun. Jadi kemudian Ciater itu di sini sebenarnya antara Ciater dengan Sariater itu hampir sama gitu. Kadang-kadang orang nanya ke Sariater padahal mau ke Ciater gitu. Kalau Ciater adalah perkebunan, Perkebunan Nusantara 8. Kalau Sariater adalah
merupakan salah satu apa namanya wahana kan ya, pemandian yang dulunya sebagian ada lahan kita sampai sekarang juga masih ada ya? masih ada gitu. Tapi karena sistem mungkin selama mereka tidak mengganggu tanah tersebut, ya kita tidak masalah. Kemudian Ciater ini mengapa nama Ciater ya? Ya, nama Ciater dari mana? Ciater itu dulunya berdasarkan cerita ada namanya Pak Obos kalau tidak salah. Pak Obos itu menamakan ini Ciater karena dulunya ada pohon bambu, bambu ater namanya. Jadi keluar air jadilah Ciater. Mata air dari ater itu, bambu anter. Bambunya kecil-kecil tidak besar. Kemudian kalau berbicara situasi, memang kalau situasi dulu dengan sekarang lain, karena bagaimanapun setiap teknologi maju itu pasti ada efek. Efek gimana? Mengikuti atau gimana? Efeknya itu keimbasan dari apa namanya keadaan situasi, sehingga dulu kalau Ciater produk tahun 90-an zamannya Pak Insinyur Aminuddin itu sampai 60 ton per hari. Bahkan topnya sampai 100 ton. Waduh, bisa. Tapi itu keolah semua di pabrik sini? Diolah semua karena kapasitasnya memang besar ya? Besar gitu. Kemudian bahwa Ciater ini punya sistem situasi tersendiri. Karena bagaimanapun kalau dulu kan yang namanya Ciater itu tiada hari tanpa hujan atau kedinginannya itu masih asli gitu. Kalau sekarang ya udah tidak ini. Oh, istilah Sunda mah sama panas. Sudah panas biasa gitu. Alhamdulillah kebun yang ada di Subang. Ini Subang bagian mana nih? Utara, selatan? Subang Selatan. Subang Selatan ya? Subang Selatan itu kalau dulu zamannya PT 30 sekitar tahun 60-an itu masih karena Belanda tahun 60-an itu Belanda harus pulang ke negerinya. Tahun berapa itu? Tahun 1960. 60. Kemudian perkebunan yang ada di Subang kurang lebih 23 kebun itu dikelola oleh pertama yang mengelola itu PP Subang. PP Subang. Itu berarti udah pemerintah Indonesia ya? Ya udah pemerintah Indonesia. Kemudian dari PN Telen seasarnya. Asalnya dari PN Telen, PP Subang, kemudian dari PN Telen ya, dari PN Telen diganti dengan PP Subang. Kemudian PT 30. PT 30 gabung dengan PT 13. Kemudian 11-12 digabung lagi dengan situasi kondisi yang seperti itu. Kemudian baru digabung lagi
yang dinamakan sekarang PTP Nusantara 8. Oh iya. Yaitu dari 4 direksi dulu. Jadi PT 30, PT 13, 11, 12 itu gabung jadi PT Nusantara 8 ya. Perkebunan Ciater. Oh, jadi gini Pak, untuk berdirinya nih, saya mau tahu tahunnya. Tahun Ciater itu berdirinya tahun berapa? Kalau yang pabrik lama tahun 1937. Pabrik gitu ya. Kalau kebunnya sendiri? Kalau kebunnya tahun 1915. 1915. Jadi 1915 di sini dulu tanam teh. Bahkan sebelumnya tahun 1852 di sini itu kopi. Jadi di sini itu kopi. Bahkan sekarang juga di sana ada kopi, beberapa pohon itu memang bagus gitu. Hanya dengan situasi dan kondisi seperti ini, kopi itu pindah ke sana, ke Sumatera. Ini tahun 1915 diganti dengan teh sampai sekarang. Berarti Pak, kalau begitu kan rata-rata yang saya tahu ya, itu kan rata-rata tahunnya tahun 18 tuh. Berarti kan ini lebih muda ya? Lebih muda ini. Karena begini, teh itu datang ke Indonesia tahun 1896. Kemudian masuk ke Ciater 1815. Oh, 1896 dari masuknya ke Indonesia itu memang ke berbagai daerah, di antaranya daerah Pengalengan, di sini ada Wanayasa. Kemudian tahun 1915 di sini ditanam teh. Kalau dulu dan zamannya Belanda, teh itu dari biji. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi dan atas dasar peneliti PPTK Gambung, kemudian dikembangkan dengan stek. Sampai sekarang itu bahan banyak dari gambung itu ada gambung 3, 5, 7, 9, 11. Itu untuk tanaman teh sekarang yang berjalan yaitu dengan stek. Oke. Jadi udah jelas ya teman-teman. Nih kata sesepuh kita tuh tentang Ciater. Terus ini yang terakhir Pak ya? Ya. Untuk yang terakhir ya teman-teman ya. Untuk ikon kebun teh Ciater PTP 8 itu ikonnya apa nih di sini di kebun teh ini? Yang diunggulkan Pak di sini? Yang diunggulkan itu tanaman teh itu yang bagus. Iya. Yang bagus. Ya kalau bisa yang mendunia lah gitu ya. Iya, karena ekspor ke seluruh dunia. Oh ekspornya tuh teman-teman ini ke seluruh dunia loh. Ke seluruh dunia, di antaranya Amerika, Saudi Arabia, Irak, Iran, Kuwait, Oman, Yaman, Belanda, Inggris, Prancis, Rusia, Australia, Asia yang tidak memiliki teh, di antaranya Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Malaysia. Gitu. Ya, jadi ikon ini yang hitam biasanya yang ini proses pengolahan teh hitam. Gitu. Semua teh hitam spesial ekspor, tapi jangan sampai ada prediksi yang baiknya diekspor, yang jeleknya diminum. Nah, kita punya under pabrik namanya Walini. Nah, Walini itu merupakan salah satu produk unggulan di Jawa Barat terbesar di Indonesia. Nah, Walini gitu. Walini itu merupakan produk unggulan otomatis jadi Nusantara 8. Untuk wadahnya ya, Walini itu ya. Iya. Oke, kalau begitu. Jadi teh hitam ya di sini ya. Teh hitam. Teh hitam. Oke, teman-teman. Alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan informasi
Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang nonton. Semoga ada pengetahuannya. Ini edukasi juga Pak ya. Gitu ya. Oke, silakan yang suka di like, jangan lupa di subscribe. Terus ini karena dekat dengan Jalan Raya Subang Bandung. Silakan yang mau main ke sini Pak ya. Iya. Sekedar untuk ini yang datang dari kebanyakan dari Belanda. Oh, luar negeri ya. Iya, luar negeri. Jadi wah, juara. Karena begini, mengapa orang Belanda? Karena orang Belanda itu boleh dibilang kalau dulu waktu sekolah dikenal namanya itu arsip dunia. Jadi Belanda itu arsip dunia. Jadi orang Belanda kritis ya. Kritis ya. Untuk jadi sejarah mereka gitu. Untuk kesini lagi melihat karena mereka jadi bukan anaknya, cucunya. Karena yang orang gitunya sudah meninggal dunia kan. Kalau istilah Sunda mah kumahanya leukeun ya. Regenerasinya gitu ya. Regenerasi muda mencocokkan bahwa di sini ada kebun betul, kebun yang ada di Pengalengan. Apalagi kalau di Malabar kan ada Yunhun ya. Oh, iya. Yunhun itu mengambil kina kalau gitu dari sana. Kayaknya udah bawa kina. Berarti intinya orang Belanda itu sangat menghargai sejarah ya. Walaupun sekarang juga kalau anak-anak sekarang dia udah mulai paham lah betapa pentingnya sejarah dan kelihatan mereka sudah mulai bisa lah menghargai ya. Dan saya anjurkan Ciater itu salah satu kebun yang dijadikan agrowisata. Nah, agrowisata. Jadi kepada seluruh masyarakat ya yang ingin melihat ke pabrik Ciater silakan untuk jangan sampai begini, siapa lagi yang akan membanggakan kita punya perkebunan adalah bangsa Indonesia. Masa orang Belanda jauh-jauh dari negerinya datang ke sini, yang dari Subang saja itu bisa dihitung jari di sini. Tapi sekarang udah mulai dari grup-grup sekolah, ya, sekolahan terutama ya. SMP, SMA, terutama yang paling sering dari Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari segala penjuru lah. Jadi mereka ingin tahu bagaimana proses pengolahan teh hitam dari awal sampai akhir, sehingga di sini kami jelaskan secara rinci sehingga mereka tahu dan punya kebanggaan. Ya. Oke teman-teman, perbincangan kita ini sangat menarik dan sangat berguna ya menurut saya nih. Mudah-mudahan yang nonton juga merasakan ada manfaatnya ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Tunggu video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.